Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir surat An-Nas, yaitu surat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah, a'udzu berlindung saya bi rabbin nas dengan Tuhan manusia, malikin nas yang merajai manusia, ilahin nas ilahnya manusia. Jadi inilah tiga ayat tersebut. Inilah tiga dari sifat Rob, yaitu rububiyah. Kul a'udzu bi rabbin nas, Robnya manusia, yaitu rububiyah. Sifat Rob yaitu rububiyah yang pertama. Kemudian malikin nas, rajanya manusia. Kemudian yang ketiga ilahin nas, yaitu ilahnya manusia. Jadi tiga sifat tersebut adalah rububiyah, raja, dan ilahiyah. Rububiyah, mulkiyah, dan ilahiyah, di mana dia adalah pemelihara segala sesuatu sekaligus sebagai raja dan ilahnya. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk ciptaannya, hamba sekaligus abdinya. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada semua makhluknya yang hendak memohon perlindungan agar berlindung kepada zat yang memiliki ketiga sifat di atas. Kul a'udzu, saya berlindung. Jadi Allah memerintahkan untuk berlindung kepada zat yang memiliki tiga sifat, yaitu sifat Rob, rububiyah, sifat maliki, malikinas, maliki, yaitu mulkiyah, kemudian ilahin, ilahi, yaitu uluhiyah. Min syarril waswasi, dari kejahatan bisikan, al-khonas, setan khonas atau setan yang tersembunyi. Jadi Allah memerintahkan kepada semua yang hendak memohon perlindungan agar berlindung kepada zat yang memiliki tiga di atas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari kejahatan bisikan syaitan khonas, yaitu setan yang tersembunyi, yaitu setan yang ditugaskan untuk menggoda manusia, karena tidak ada seorang pun keturunan Adam melainkan dia memiliki satu teman yang akan senantiasa menjadikan segala perbuatan keji itu indah dipandang, dan dia tidak akan mengenal kata lelah dalam menjalankannya.
Jadi setiap anak Adam, setiap keturunan Adam akan senantiasa ditemani oleh satu teman yang namanya yang ditugaskan untuk selalu menggoda anak Adam atau manusia, di mana godaannya menjadikan segala perbuatan keji itu menjadi indah untuk dipandang, dan dia tidak akan pernah mengenal kata lelah dalam menjalankan tugasnya, yaitu menggoda manusia. Dan orang yang terlindungi adalah orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah ditegaskan dalam hadis sahih bahwasanya ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diwakilkan kepada qarinahnya atau pendampingnya. Para sahabat kemudian bertanya, termasuk juga engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, hanya saja Allah membantuku dalam menyikapinya sehingga ia masuk agama Islam, karena dia tidak menyuruhku kecuali hal yang baik-baik saja. Dan ditegaskan pula dalam kitab As-Sahihain dari Anas tentang kisah kunjungan yang dilakukan oleh Sofia kepada Nabi SAW yang ketika itu beliau tengah beriktikaf. Juga kepergian beliau bersamanya pada malam hari untuk mengantarnya pulang. Kemudian beliau berpapasan dengan dua orang laki-laki dari kaum Ansor. Ketika melihat Nabi SAW, keduanya mempercepat jalannya, maka Rasul SAW bersabda, berjalanlah seperti biasa karena sesungguhnya dia adalah Sofia binti Huyai. Kemudian keduanya berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami wa inni khosyitu ayyaktifa fi qulubikuma syai'an aw qala syarron. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah, dan sesungguhnya aku khawatir dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua, atau beliau mengatakan kejahatan. Imam Ahmad meriwayatkan Muhammad bin Ja'far memberitahu kami dari orang yang pernah membonceng Rasulullah SAW. Dia berkata, keledai Nabi SAW pernah terpeleset, lalu kukatakan celaka syaitan, maka Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mengatakan celakalah syaitan, karena sesungguhnya jika engkau mengatakannya, niscaya dia akan merasa bertambah besar dan mengatakan, dengan kekuatanku aku menjatuhkannya. Dan jika engkau mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, niscaya dia akan merasa bertambah kecil sehingga dia menjadi seperti lalat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad seorang diri dengan sanad yang jayyid dan kuat. Dan di dalamnya terkandung dalil yang menunjukkan bahwa hati jika berzikir kepada Allah, niscaya syaitan akan merasa bertambah kecil dan kalah. Dan jika tidak berzikir kepada Allah, niscaya syaitan akan merasa bertambah besar dan menang melawan kita. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memenangkan perang dengan syaitan, karena syaitan ini musuh yang nyata tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kemudian mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala al-waswasil khannas, jadi min syarril waswasil khannas, ketika kita diperintahkan untuk berlindung diri kepada zat yang memiliki tiga sifat, yaitu rububiyah, mulkiyah, dan ilahiyah, untuk berlindung dari waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan khannas, setan yang bersembunyi.
Sa'id bin Jubair mengatakan dari Ibnu Abbas, yaitu syaitan yang selalu bercokol di dalam hati manusia, di mana jika manusia lengah dan lalai maka dia akan memberikan bisikan, dan jika manusia berzikir kepada Allah maka syaitan itu akan bersembunyi. Firman Allah Ta'ala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki kejahatan ke dalam dada manusia. Apakah yang demikian itu khusus pada anak Adam saja, sebagaimana yang tampak pada lahirianya, ataukah mencakup anak Adam dan juga jin? Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat, di mana mereka semua telah masuk ke dalam lafaz An-Nas. Ibnu Jarir mengatakan, dan tidak jarang jika jin laki-laki dipekerjakan oleh manusia. Oleh karena itu bukan satu hal yang aneh jika jin-jin itu disebut dengan sebutan An-Nas atau manusia. Kemudian firman Allah Ta'ala, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Apakah yang demikian itu sebagai penjelas bagi firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi sebagian minal jinnati wan nas itu sebagai penjelasan dari firman Allah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian dia memperjelas mereka, di mana dia berfirman dari jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud alladzi yuwaswisu fi sudurin nas di sini diperjelas minal jinnati wan nas, yaitu dari jin dan manusia. Jadi syaitan di sini bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Yang demikian itu memperkuat pendapat yang kedua. Ada juga yang berpendapat bahwa firman-Nya Allah minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, sebagai tafsiran bagi pihak yang selalu memberi bisikan ke dalam dada manusia yang terdiri dari syaitan, manusia, dan jin. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufal qaul ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran surat Al-An'am ayat 112. Imam Ahmad meriwayatkan, Waqi' memberitahu kami dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada seorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah terbesit di dalam diriku sesuatu di mana jatuh dari langit yang lebih aku suka daripada harus membicarakannya. Lebih lanjut dia menceritakan, lalu Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasati, yang artinya Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya kepada godaan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Demikianlah tafsir dari surat An-Nas. Yaitu surat terakhir dari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Di kesempatan yang lain mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi dan kita membahas tafsir surat-surat yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.